Saya cerita, Anda jangan marah. Saya hamil, anak kembar 3. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Apa maksud dengan tidak ada hubungan? Kamu sudah lama kekurangan gizi dan kamu mengandung 3 janin. Tekanan pada rahim terlalu besar, mudah terjadi keguguran. Pak Nathan, ada apa? Perasaan itu datang lagi. Mual. Kram di perut bagian bawah. Pak Nathan, kondisi Anda selalu baik-baik saja. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Seperti orang hamil. Hah? Pak Nathan, Anda punya wanita. Siapa yang bilang? Keturunan keluarga Hartono sangat mulia. Asal berhubungan dengan wanita akan muncul lambang di sini dan akan mengalami resonansi fisiologis dengan wanita pertama yang berhubungan dengan Anda. Singkatnya, Anda akan bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kondisi buruk Anda ini mungkin saja dia juga sedang merasakannya. Apa Fiona juga menderita seperti sekarang? Fiona, kenapa kamu lama sekali di dalam? Banyak orang antre. Maaf, tunggu sebentar. Kalian harus kuat. Ibu tidak bisa kehilangan kalian. Bu Citra, dia sudah masuk sejak tadi, tapi belum keluar juga. Aku dengar beberapa hari lalu ada yang melihat dia muntah di ruang teh. Apa benar dia hamil? Gadis desa seperti dia paling tidak punya malu. Bisa melakukan apa saja demi tinggal di kota. Anda harus memberinya pelajaran. Grup Hartono adalah perusahaan global ternama. Bagaimana jika dia membuat masalah dengan klien hingga merusak nama baik perusahaan dan Bapak Nathan? Iya, betul. Fiona, perusahaan mencurigai gaya hidupmu bermasalah. Aku perintahkan kamu cepat buka pintunya. Kalau tidak, aku akan memecatmu. Jangan. Kalian, buka pintunya. Buka pintunya, buka pintunya. Fiona, apa yang kamu lakukan di dalam? Buka pintunya. Dasar anak durhaka, kalau minggu ini kamu belum diangkat jadi karyawan tetap, pulang dan menikah saja. Aku sudah lama melihat si Dito Pincang, pemilik peternakan babi di kampung. Dia mau memberi 700 juta rupiah agar kamu bisa membeli rumah. Bu, kumohon, aku tidak mau menikah. Aku pasti jadi karyawan tetap. Aku tutup teleponnya. Tidak sempat. 세상이 말하는 대로 똑같이 할 필요 없잖아. 어제까지와는 다른 나의 Pak 삶은 Direktur. 지금 시작아. 거울 앞에 너의 모습을 좀 봐. Pak Direktur, lepaskan saya. Aku diberi obat perangsang. Tolong aku. Kamu boleh minta syarat apapun. Kalau minggu ini kamu belum diangkat jadi karyawan tetap, pulang dan menikah saja. Dengan itu Pincang, pemilik peternakan babi di kampung, dia mau membayar 700 juta rupiah agar kamu bisa membeli rumah. 찾고 싶던 걸 잡으려고 해봐. 한 번의 기회 다시 오지 않나. The taste of smoke still on your lips. Saya ingin jadi karyawan tetap. Apa bisa? Fiona Pranata magang di divisi desain. Aku akan mengingatnya. Swimming through seven seas of red. Aku baru saja tidur dengan bosku. Apa dia akan menjadikanku karyawan tetap? Atau hanya omong kosong? Tidur dengan bos demi menjadi karyawan tetap. Aku baru saja tidur dengan perempuan murahan seperti itu. Masih belum pergi. Pak, aku pergi bekerja dulu.
What's the answer? Apa aku terlalu kasar? Biarkan sopir mengantarmu ke rumah sakit. Aku akan memberitahu divisi desain. 찾으려 애써 보지 못한 수많은 질문에 답을 내려 해. Beli kopi saja tidak becus. 3 jam baru kembali lama sekali. Kamu tidak punya otak ya? Maaf Bu Citra, saya tidak akan mengulanginya lagi. Mengulanginya lagi? Lihatlah orang yang bekerja di sini. Yang mana yang bukan lulusan 10 universitas terbaik nasional. Kamu lulusan universitas biasa. Aku mau memberimu kesempatan beli kopi saja sudah angkat derajatmu. Masih berharap pada kesempatan kedua. Ah, Bu Citra, jangan marah. Mungkin dia kemarin malam sibuk bekerja sampingan melayani pria sampai tidak bersemangat siang ini. Iya kan? Aku memang bekerja sampingan di bar, tapi sebagai pelayan, bukan seperti yang kalian pikirkan. Dan aku juga sudah menyelesaikan desainku tepat waktu, bahkan membantu lembur teman-temanku. Tidak bisanya karena latar belakang pendidikan dan asalku, lalu memfitnah aku seperti ini. Berani sekali kamu membantah. Sepertinya kamu tidak ingin bertahan di grup Hartono. Aku adalah karyawan senior di grup Hartono. Kalau kamu mau bertahan di grup Hartono, kamu harus nurut padaku. Kalau kamu memang berani, kamu bisa berkemas dan pergi. Bu Citra, mengingat kita dulu teman saat ujian seni, tolong beri saya kesempatan. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Bakat senimu memang bagus, tapi bisa apa? Sekarang kamu masih tetap harus minta dikasih makan sama aku. Berlutut dan memohon. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk memperpanjang masa magangmu. Saya... Berlutut atau pergi? Kamu pilih sendiri. Tidak mau berlutut. Kalian bawa semua barang-barangnya dan buang keluar. Saya akan berlutut. Kenapa dia datang? Gadis ini sudah ditindas sejauh ini, tapi masih ingin jadi karyawan tetap dan bertahan di perusahaan. Pak Nathan. Kepala Divisi Desain Citra Dewanti karena melakukan penindasan pada rekan kerja diturunkan jabatan 1 tingkat dan dipotong gaji 3 bulan. Pak Stefan, saya... Fiona, pergi ke HR urus pengangkatan karyawan tetap. Dia benar-benar menepati janjinya. Divisi desain hari ini pulang lebih awal. Pulang dan istirahat. Lihat apa lagi? Pulang! $10 miliar. Kartu gaji. Apa ini dari Pak Nathan? Tapi... Dasar, beraninya kamu menutup teleponku. Kamu lihat saja, malam ini aku akan naik kereta dan datang ke kantormu. Bu, aku jadi karyawan tetap. Aku bisa tinggal di kota. Kamu jadi karyawan tetap? Gajimu pasti naik. Mulai sekarang, setiap bulan kirimkan 20 juta rupiah. Jangan sampai kurang. Kalau tidak, aku akan ke kantormu dan membuat keributan. Kamu lihat saja. Bu. Asal tidak perlu kembali ke desa dan menikah. Soal uang, aku akan mengambil 3 pekerjaan. Pasti bisa mengirim uang tepat waktu ke rumah. Pak Nathan sudah menepati janjinya, menjadikanku karyawan tetap. Aku tidak bisa menerima uangnya. 10 miliar rupiah ini harus kukembalikan padanya. Sudah waktunya. Aku harus kerja sampingan.
Kerja sampingan ketahuan, bos. Sial sekali. Sini. Baik. Gantikan aku main kartu. Oh, baik. Aku kira Nathan tiba-tiba berubah. Ternyata dia menyuruhnya jadi pengganti main kartu. Pak Nathan, orang sehebat itu, kalau bukan karena pengaruh obat, mana mungkin bisa berhubungan denganku. Bagaimana cucu? Sudah coba rasa wanita, ha? Tahun depan kami bisa gendong Cicit kan? Kakek nenek, apa perlu aku beritahu kalau membius orang itu ilegal? Lagi pula aku mandul. Meski kalian setiap hari memberiku obat, kalian tidak akan mendapatkan cicit. Kau. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak memberi kami Cicit, kami tidak akan akui kamu sebagai cucu. Dasar anak ini. Giliranmu. Oh. Sepasang tiga. Aku tutup. Bom. Lewat. Seri. Aku tutup. Tidak bisa. Aku menang. Bayar. Tuan Brandon, kurang ajar sekali kamu. Memanfaatkan gadis ini sampai membuat Pak Nathan rugi 1 gedung. Hah? 1 gedung? Dia selalu menang. Biarkan dia rugi. Kenapa? Ayo main lagi. Sepasang K. Aku tutup. Giliranmu, Nona. Gawat, ronde ini pasti kalah lagi. Mana bisa aku membayar ganti rugi 1 gedung itu? Keluarkan ini. Lewat. Lewat. Keluarkan semua. Menang. Kamu membalikan keadaan. Seharusnya kamu datang lebih lama lagi. Kamu menang lagi. Lagi. Pelayan, tuangkan anggur. Oh, baik. Nathan, ternyata kamu suka tipe polos seperti ini. Apa perlu kubantu? Jangan macam-macam. Wah, udah sayang dia ya? Ini pertama kalinya aku melihatmu berinisiatif pada perempuan. Bukan mengajarinya main kartu. Aku sedang berbicara denganmu. Nona. Aku pertama kali melihat Nathan berinisiatif pada perempuan. Kalian kenal? Tidak, kami tidak kenal. Dia bilang tidak mengenalku. Padahal beberapa jam lalu masih. If you take too much, don't get addicted fast. How can I fade you like that? Is that blood on me or blush? Antar aku ke kamar untuk istirahat. Gajimu di Hartono serendah itu. Sampai harus datang ke tempat seperti ini untuk bekerja paruh waktu. Saya butuh uang.
Oh, iya Pak Nathan. Ini saya mengembalikan 10 miliar rupiah milikmu. Seperti yang kita sepakati. Saya hanya ingin menjadi karyawan tetap. Saya tidak bisa menerima uang ini. Tolong ambil kembali uang ini. Mulai sekarang, anggap saja kejadian itu tidak pernah terjadi. Oke? Tidak pernah terjadi. Dasar. Setelah selesai langsung tidak mengakui. Bukannya kamu butuh uang? Ini hadiah untukmu. Ternyata 10 miliar rupiah untuknya bukan apa-apa. Dia memberiku uang sebanyak ini pasti ingin memutuskan hubungan denganku. Tapi jika ku terima, semuanya akan semakin tidak jelas. Bagaimana cara mengembalikannya? Dasar! Kenapa baru pulang semalam ini? Kau mau aku mati kelaparan? Bu, kenapa ibu datang? Aku menelponmu. Kenapa kamu tidak mengangkatnya, hah? Kakak iparmu hamil. Berikan 100 juta rupiah untuk beli vitamin. Aku sudah beri 150 juta untuk renovasi rumah di desa. Lalu memberi 60 juta untuk membeli asuransi kakak. Aku hanya seorang karyawan biasa. Mana ada uang sebanyak itu? Dasar jalang, kamu hamil? Ayo, astaga. Aku berharap kamu masih perawan agar bisa dijual dengan harga tinggi untuk membantu kakak dan kakak iparmu. Kamu kurang ajar sekali kamu. Katakan, siapa laki-laki itu? Katakan. Bu, jangan berisik. Aku akan berusaha mengumpulkan 100 juta rupiah untuk ibu. Ibu pulang dulu. Kamu sudah ditiduri orang. Cuma bisa memberi 100 juta untukku? Hah? 1 miliar. Tidak boleh kurang sedikit pun. 1 miliar rupiah? Dari mana aku bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Tidak punya uang? Minta saja pada laki-laki itu. Fiona, tengah malam begini berisik sekali. Kebetulan kamu datang, aku beritahu. Rumah ini tidak kusewakan lagi. Hah? Kenapa? Lihat itu. Dia adalah direktur grup Hartono. Nathan Hartono. Dia telah membeli seluruh area ini untuk membangun pusat perbelanjaan. Malam ini juga kamu kemas barangmu dan pindahlah. Bu, tunggu. Aku bertanya. Siapa ayah dari anak dalam kandunganmu? Bu, aku harus istirahat cukup malam ini. Besok aku masih harus bekerja. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, jangankan 100 juta, 1 juta rupiah pun aku tidak punya. Dan dalam kondisiku sekarang, tidak mungkin ibu menikahkanku untuk mendapat mahar. Malam ini juga, ibu pulang naik kereta. Jangan ganggu aku lagi. Aku akan mengirim uangnya nanti. Kamu sudah berani melawan ya? Pergi atau tidak? Pergi. Jika dalam 3 hari aku tidak melihat uangnya masuk, aku akan mencarimu. Lihat apa? Lihat apa? Pergi. Jaraknya cukup jauh. Seharusnya dia tidak mendengar sisi burukku yang seperti ini. Ada keributan apa di sana? Oh, Pak Nathan, gadis itu adalah penyewa rumah kami. Ibunya selalu datang membuat keributan. Beberapa waktu lalu mengancam, jika tidak diangkat jadi karyawan tetap di kota, harus pulang ke desa dan menikah. Mana ada ibu seperti itu? Benar kan? Hati-hati, sebentar lagi hujan. Aku ingin jadi karyawan tetap. Ternyata, alasan sebenarnya dia ingin jadi karyawan tetap adalah untuk keluar dari kesulitan. Aku salah paham padanya. 分那个轻松，有些爱意的，只有自己才懂。 Gambar desainku. 时光横流中，这份爱多渺小，一分手就像散掉。我一想洒脱一笑，说一声那么长，爱与你都不重要。 Nanti kalau hujan berhenti, saya naik bus saja. Naik mobil. Terima kasih. 我梦过星光
牵一手，白色衬衫，抚琴 Maaf, 手 mobilnya 肩 jadi 头 kotor. 我看过流年与伤 Terima 口 kasih. 总会有 Rumahmu 人 akan aku bongkar. Kamu tinggal di mana? Saya akan mencari penginapan untuk sementara. Stefan, pergi ke asrama karyawan. Baik. Asrama karyawan? Itu hanya untuk karyawan yang telah bekerja minimal 1 tahun. Nona Viana baru saja jadi karyawan tetap. Langsung tinggal di asrama karyawan. Sepertinya Pak Nathan memang memberikan perlakuan khusus padanya. Pelan-pelan. Baik. Hah? Pak Nathan begitu peduli pada Nona Fiona? Ini desain yang kamu buat. Iya, untuk rapat besok pagi. Bagus. Terima kasih, Pak. Ini pertama kalinya Pak Nathan berinisiatif mengobrol dengan perempuan. Wajahnya, kenapa pucat sekali? Apa dia sakit? 아직 어색하고 낯설어 잘 모르겠어요. Kenapa aku bisa tertidur di mobil? Jangan-jangan Pak Nathan mengira aku sengaja ambil kesempatan. Dia sangat takut padaku. Pak Nathan, sudah sampai? Terima kasih, Pak. Kebetulan Sarah. Dia sebenarnya sakit di bagian tubuh mana? Kenapa saat kulihat dia sakit, aku juga merasakan hal yang sama? Stefan, besok atur jadwal pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan. Namun bukankah 3 bulan lalu baru saja ada pemeriksaan kesehatan? Karya. Laporan pemeriksaan kesehatan karyawan hanya bisa diambil oleh yang bersangkutan, kan? Tentu saja. Itu privasi. Kamu paham tidak? Oh, ambil. Kata Bu Citra, kamu harus mengubah warna dasar dari desain ini. Mau warna hitam tetapi dengan berbagai warna lainnya. Baik. Bu Citra, ini jelas-jelas hasil desain saya. Mengapa yang tercantum nama Anda? Memangnya kenapa? Kita satu tim. Siapapun namanya yang tercantum sama saja, bukan? Tapi ini saya mengerjakan sendiri sampai larut malam. Ini berkaitan dengan penilaian kinerja saya. Iya. Tetap aku yang menentukan penilaian kinerjamu. Fiona, jangan kira karena kamu sudah jadi karyawan tetap, aku tidak bisa memecatmu. Bukan itu maksud saya. Kalau bukan, pergi. Dia berdarah. Beberapa hari lalu aku melihatnya muntah di toilet. Jangan-jangan dia hamil. Cepat beritahu Bu Citra. Pakai kesempatan ini untuk memecatnya. Mana laporan pemeriksaan
kesehatan Fiona. Ini. Dia memang hamil. Pantas aku tidak enak badan akhir-akhir ini. Pak Nathan, apa Anda mau pergi ke rumah sakit? Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Fiona, apa yang kamu lakukan di dalam? Buka pintu! Ya. Pak Nathan. Pelan-pelan. Jalan. Kalau kamu diusir dari perusahaan tidak akan ada yang tahu. Dulu aku yang menukar kertas ujian senimu dan mengambil alih nilaimu untuk masuk Universitas Nusantara. Tolong panggilkan ambulans. I'm losing myself. 끝없이 Dia pingsan. Bagaimana ini? I'm losing myself. Kalian, bawa dia keluar. Lalu buang saja di jalannya. Bersihkan darahnya. Kenapa dia datang? Pak Nathan, hari ini saya memang karena tidak enak badan, jadi saya tidak izin dan meninggalkan tempat kerja. Anda tidak datang untuk menangkap saya, kan? Bukan. Lalu Anda... Akhir-akhir ini Pak Nathan tidak enak badan. Kenapa muntahnya kayak orang hamil saja? Tempat sampah di mana? Di sini. Pak Nathan, apa Anda lapar? Semangkok mie ini untuk Anda saja. Kamu cuma makan ini? Ikut aku. Kamu sangat takut padaku. Untuk apa Anda mencari saya? Jalan. Tidak disangka di tempat seperti ini ada yang datang dengan piyama kampungan. Siapa sangka Pak Nathan membawaku ke restoran termahal di kota raya. Aku memakai piyama seharga Rp20.000 dengan gratis ongkir. Sungguh memalukan. Pak Nathan, ada yang bisa saya bantu? Usir semua orang yang tadi tertawa. Selamanya dilarang masuk ke tempat ini. Baik, Pak Nathan. Tuan, Pak Nathan meminta Anda untuk keluar. Hah? Itu Pak Nathan? Pak Nathan, barusan saya yang buta tidak melihat Nona ini duduk bersama Anda. Salah saya. Mohon Anda jangan mempermasalahkannya. Saya Dono dari Teknologi Regal. Kami ada kerjasama. Teknologi Regal. Iya, Pak Nathan sudah ingat. Batalkan kerjasamanya. Pak Nathan, Anda... saya salah, Pak Nathan. Pak Nathan! Sekarang merasa lebih baik? Pak Nathan melakukan ini untuk membelaku. Dia juga sebenarnya tidak seseram penampilannya. Mau makan apa? Pesan sendiri. Semahal ini, uang yang Pak Nathan beri ke aku belum dikembalikan lagi. Menghabiskan uangnya lagi juga tidak enak. Saya tidak lapar. Menemani atasan makan adalah pekerjaan. Permisi, saya pesan 1 es krim saja. Es krim tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Es krim ada bakterinya, ibu hamil tidak boleh sentuh. Ini saja tidak tahu bagaimana jadi ibu. Aku yang traktir, aku yang ngatur. Ganti dengan salad. Baik, Pak Nathan.
Apakah tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Maaf, Pak Nathan, saya tidak sengaja. Biar saya bersihkan. Katanya pakaian merek mahal tidak boleh terkena air. Kalau sampai rusak karena aku, harus gimana? Jawab pertanyaanku. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan-jangan maksud Pak Nathan itu tentang kehamilanku. Jangan-jangan Pak Nathan mau membawaku pergi aborsi. Pantas saja mentraktirku makan steak. Ternyata habis makan langsung diberangkatkan. Apa yang dipikirkan si kecil ini? Tidak ada hal yang bisa disembunyikan dariku. Kamu yang cerita sendiri atau jangan-jangan aku membuatnya takut. Aku bukan mau mempersulitmu. Saya cerita, Anda jangan marah. Saya hamil, anak kembar 3. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Apa maksud dengan tidak ada hubungan?